Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Astari dari 10 MIA 5, dan di sini saya akan mempresentasikan esai yang sudah saya buat yang berjudul Kesehatan Mental. Pertama-tama kita harus tahu apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah hal yang bersifat pribadi dan individu. Hal ini menentukan bagaimana seseorang dapat berhubungan dengan orang lain, menangani stres, dan membuat pilihan. Kesehatan mental adalah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Lalu, mengapa sih kesehatan mental itu penting? Tentu saja penting, karena mental yang sehat dapat mempengaruhi kondisi fisik dan juga mood kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan di lain sisi juga, kesehatan mental dapat membuat kita lebih mampu mengatasi stres dan tekanan hidup, sehat secara fisik dan jasmani, dapat menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia, dapat berkontribusi di masyarakat, bekerja secara produktif, dan juga sadar potensi yang dimiliki. Dan apabila kesehatan tidak terjaga, itu akan mempengaruhi kondisi fisik seperti halnya depresi yang akan meningkatkan potensi terkenanya stroke dan diabetes tingkat 2, dan masalah jantung. Dan sebaliknya, kondisi fisik yang kronis pun dapat meningkatkan resiko gangguan mental atau mental illness pada seseorang. Lalu di sini saya akan menjelaskan secara rinci cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama dan yang paling sederhana adalah menceritakan perasaan kita ke orang lain. Lalu ada olahraga dan menjaga pola hidup sehat. Mempelajari secara rinci mengenai cara mengatasi stres. Menuliskan hal yang kita syukuri. Dan tetap berpikir yang positif. Lalu, dampak apabila kita tidak menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental yang tidak terjaga akan menghambat jalan hidup kita pada kehidupan sehari-hari seperti halnya pendidikan. Pendidikan yang terhambat adalah salah satu dampak buruk dari mengabaikan penyakit mental. Gangguan mental pada pelajar cenderung membuat mereka tidak fokus dalam belajar. Tak jarang juga mereka terpaksa menunda sekolah untuk fokus pada penyembuhan mentalnya. Selain pendidikan, emosi yang tidak teratur akan berdampak pada fisik kita, seperti mudah lelah, jenuh, dan pusing. Pencernaan yang tidak teratur juga salah satu dampaknya. Karena itu, semua berawal dari stres. Jika dalam jangka panjang penyakit mental tidak diatasi dengan baik, kita bisa saja mengalami gangguan depresi. Tidak hanya secara individu, dampak gangguan kesehatan mental jika tidak diatasi juga bisa melanda hubungan keluarga. Seperti contohnya seorang istri yang telah lelah menjalani hari-hari dengan kondisi buruk baik mental dan fisiknya. Bisa saja melakukan hal yang sudah di luar kendali seperti memukul anaknya atau bertengkar dengan suami. Emosi yang tidak terkontrol membuat kita melakukan hal yang dengan tidak sadar dan melibatkan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, menjaga kesehatan mental adalah hal yang sederhana namun juga sulit untuk dilakukan. Jika kita sudah terlanjur larut dalam kondisi mental yang buruk, tidak ada salahnya pergi ke tenaga yang lebih ahli seperti psikolog atau psikiater
kita juga bisa memulai hidup yang sehat dan teratur guna menjaga fisik serta mental kita. Demikian presentasi dari esai yang sudah saya buat. Saya ucapkan terima kasih.